Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajar terkait dengan konsep dasar aljabar, yaitu pemfaktoran aljabar. Ide awal dari pemfaktoran aljabar yaitu dari ini, pemfaktoran bilangan bulat. Misalkan 6 itu bisa kita rubah menjadi perkalian 2 dikali 3. Artinya apa? Artinya 2 dan 3 ini merupakan faktor-faktor dari 6. Selain 2 kali 3, bisa juga min 2 dikali min 3. Yang mana 2 kali 3 ataupun min 2 kali min 3 itu hasilnya sama dengan 6. Jadi ini suatu hal yang sama. Begitupun juga min 2 dan min 3 itu merupakan faktor dari 6. Atau bisa juga 6 kita rubah menjadi 1 kali 6. Atau min 1 kali min 6. Sekali lagi, 1 kali 6 atau min 1 kali min 6 itu hasilnya sama-sama 6 ya. Jadi baik 1 dan 6 atau min 1 dan min 6 itu merupakan faktor dari 6. Jadi konsep awal dari pemfaktoran itu adalah di pemfaktoran bilangan bulat seperti ini ya. Kemudian kita bahas konsep pemfaktoran aljabar bentuk linier. Contohnya misalkan 2x plus 4. Perhatikan 2x dan 4. Antara 2x dan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Maka 2-nya bisa kita keluarkan sehingga kita peroleh 2x dibagi 2 sama dengan x. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan plus 2. Kalau kita kembalikan, 2 dikali x sama dengan 2x, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi sama halnya dengan ini, kalau dikembalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ini kalau kita kembalikan pasti sama dengan ruas kiri, sama dengan hasil sebelumnya ya. Nah, sebagaimana ini ya, 6 itu faktornya 2 dan 3, maka 2x plus 4 faktornya itu adalah 2 dan x plus 2 ya. Kemudian perhatikan contoh 3. 9 min 6x. Di sini ada 9, di sini ada 6x. Antara 9 dan 6x sama-sama bisa dibagi 3. Maka 3-nya bisa kita keluarkan. Sehingga kita peroleh 9 dibagi 3 sama dengan 3. Min 6x dibagi 3 sama dengan min 2x. Sekali lagi kalau kita kembalikan 3 kali 3 sama dengan 9. Sedangkan 3 kali min 2x sama dengan min 6x. Kita akan peroleh suatu hal yang sama di sini ya. Oke. Jadi faktor dari 9 min 6x adalah 3 dan 3 min 2x. Nah, selain 3, ini bisa kita keluarkan min 3-nya. Sehingga kita peroleh 9 dibagi min 3 sama dengan min 3. Kemudian min 6x dibagi min 3 sama dengan plus 2x. Kalau kita kembalikan, min 3 kali min 3 sama dengan 9. Min 3 kali plus 2x sama dengan min 6x ya. Jadi kalau yang ini tadi versi yang plus-plus, kalau ini versi yang min-min ya. Dalam hal ini 9 min 6x itu faktornya adalah min 3 dan min 3 plus 2x. Oh ya, untuk min 3 plus 2x ini bisa kita tulis yaitu 2x min 3. Jadi 2x-nya ini kita taruh depan, min 3-nya ditaruh belakang. Ini suatu hal yang sama ya. Oke, kemudian kita bahas yaitu konsep pemfaktoran aljabar yang bentuk kuadrat. Nah, yang pertama ya, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx. Perhatikan ax kuadrat dan bx sama-sama bisa dibagi x. Sehingga kita peroleh ax kuadrat dibagi x sama dengan ax, bx dibagi x sama dengan b. Kalau kita kembalikan, x dikali ax sama dengan ax kuadrat. X dikali b sama dengan
bx ya. Jadi sekali lagi kalau dikembalikan pasti akan kita peroleh suatu hal yang sama ya. Oh ya, bentuk linier ini maksudnya nanti ini ya, x pangkat 1. Kalau bentuk kuadrat maksudnya adalah x pangkat 2. Jadi ada kuadratnya ini ya. Perhatikan contoh 4. Misalkan Bapak punya x kuadrat plus 3x. X kuadrat dan 3x sama-sama bisa dibagi x. Sehingga dapat kita peroleh x kuadrat dibagi x sama dengan x. 3x dibagi x sama dengan 3. Maka dapat kita peroleh faktor dari x kuadrat plus 3x, yaitu x dan x plus 3. Jadi ini suatu hal yang sama dengan ini ya. Jadi ide awalnya itu adalah dari sini. Dikembangkan ke dalam bentuk aljabar ya. Selanjutnya perhatikan contoh 5. Misalkan Bapak punya 2x kuadrat min 6x. Perhatikan 2x kuadrat dan 6x sama-sama bisa dibagi 2x. Maka 2x-nya kita keluarkan, sehingga kita peroleh 2x kuadrat dibagi 2x sama dengan x, min 6x dibagi 2x sama dengan min 3. Kalau kita kembalikan, 2x dikali x sama dengan 2x kuadrat, 2x dikali min 3 sama dengan min 6x ya. Sehingga dapat kita peroleh 2x kuadrat min 6x itu faktornya adalah 2x dan x min 3 ya. Selanjutnya perhatikan contoh 6. Misalkan Bapak punya x min 6x kuadrat. Antara x dan 6x kuadrat sama-sama bisa dibagi x. Sehingga dapat kita peroleh x dibagi x sama dengan 1, min 6x kuadrat dibagi x sama dengan min 6x. Sekali lagi, kalau kita kembalikan x kali 1 sama dengan x, x kali min 6x sama dengan min 6x kuadrat. Suatu hal yang sama ya. Sehingga dapat kita peroleh x dan 6x kuadrat, x min 6x kuadrat faktornya adalah x dan 1 min 6x ya. Jadi ini adalah contoh-contoh pemfaktoran aljabar kuadrat bentuk yang A ya, yaitu bentuk yang seperti ini. Sekarang bentuk yang B, perhatikan. X kuadrat min A kuadrat faktornya adalah X min A dikali X plus A. Nah, jadi diingat-ingat ya, kalau ada bentuk X kuadrat min A kuadrat, maka difaktorkan menjadi X min A dikali X plus A. Bagaimana contoh 7? Perhatikan x kuadrat min 4. X kuadratnya sudah sama, x kuadrat. Minnya sudah sama. Oh ya, ini harus minus nak ya, jadi nggak boleh plus ya. Ini harus minus. Kemudian 4-nya belum sama. 4-nya harus kita rubah ke dalam bentuk A kuadrat, yaitu 4 kita rubah ke dalam bentuk 2 kuadrat. Yang mana 2 kuadrat ini sama dengan 4 ya. Sehingga x kuadrat min 2 kuadrat faktornya adalah ngikutin ini, yaitu x min 2 dikali x plus 2. Kalau ini dikembalikan sama tidak dengan ini? Dijamin pasti sama. Misalkan coba kita kembalikan dulu. X dikali x sama dengan x kuadrat. X dikali 2 sama dengan 2 plus 2x. Min 2 kali x sama dengan min 2x. Min 2 kali 2 sama dengan minus 4. 2x dikurangi 2x habis, maka kita peroleh x kuadrat minus 4. Ini suatu hal yang sama ya. Jadi kalau dikembalikan pasti sama hasilnya. Oke. Jadi dapat kita peroleh x kuadrat min 4 faktornya adalah x min 2 dan x plus 2. Selanjutnya perhatikan contoh 8. Misalkan Bapak punya x kuadrat min 3. Perhatikan x kuadratnya sudah sama, minusnya juga sudah sama, 3-nya belum sama. Harus kita jadikan berapa kuadrat? 3 bisa kita jadikan akar 3 kuadrat. Yang mana akar 3 kalau dikuadratkan hasilnya sama dengan 3
3. Jadi ini nggak boleh berubah nilainya ya, harus sama. Kemudian X kuadrat min akar 3 kuadrat. Kalau difaktorkan ngikutin ini ya. Nah, sama dengan X min akar 3 dikali X plus akar 3. Sekali lagi, ini kalau dikembalikan pasti hasilnya sama dengan ini ya. Sehingga dapat kita peroleh X kuadrat min 3 itu faktornya adalah X min akar 3 dan X plus akar 3 ya. Selanjutnya perhatikan contoh 9. Misalkan Bapak punya 2x kuadrat min 18. Perhatikan di sini 2x kuadrat, padahal di sini mintanya x kuadrat ya. Maka duanya ini harus pisah dengan x kuadrat ya. Perhatikan antara 2 dan 18 sama-sama bisa dibagi 2. Maka duanya kita keluarkan. Sehingga kita peroleh 2x kuadrat dibagi 2 sama dengan x kuadrat. Kemudian min 18 dibagi 2 sama dengan min 9. Nah, sekarang x kuadratnya sudah sama. Minusnya juga sudah sama. 9-nya harus kita rubah ke dalam bentuk a kuadrat. Maka 9-nya kita rubah ke dalam bentuk 3 kuadrat. Yang mana 3 kuadrat sama dengan 9-nya. Sehingga x kuadrat min 3 kuadrat bisa kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x plus 3. Ngikutin yang ini ya. Nah, ini yang perlu Bapak tekankan. Duanya ini nggak boleh hilang nak ya. Jadi duanya ini harus dipertahankan. Harus tetap ditulis. Kenapa kok harus tetap ditulis? Supaya ketika dikembalikan nanti hasilnya sama dengan ini ya. Oke. Jadi 2x kuadrat min 18 ini faktornya adalah 2, x min 3, dan x plus 3. Kemudian perhatikan contoh 10. Misalkan Bapak punya x, 1 min x kuadrat. Nah, perhatikan nak ya, bentuknya ini kan baik x maupun a harus sama-sama dikuadratkan ya. Jadi satunya harus kita rubah ke dalam bentuk kuadrat, yaitu kita rubah ke dalam bentuk 1 kuadrat. Yang mana 1 kuadrat ini sama dengan 1 ya. Kemudian sehingga dapat kita peroleh 1 kuadrat min x kuadrat. Kemudian perhatikan nak, kalau di sini xa, maka di sini xa, xa. Kalau di sini 1x, maka di sini 1x, 1x. Jadinya 1 min x dikali 1 plus x ya. Kalau dikembalikan pasti sama. Sehingga dapat kita peroleh faktor dari 1 min x kuadrat adalah 1 min x dan 1 plus x ya. Jadi ini adalah beberapa contoh yang berkaitan dengan bentuk x kuadrat min a kuadrat. Yaitu faktornya adalah x min a kali x plus a ya. Selanjutnya kita bahas bentuk yang ke C, yaitu x kuadrat plus a plus bx plus a kali b. Perhatikan di sini mintanya x kuadrat koefisiennya 1. Kemudian ini yang ditambah yaitu a plus b. Sedangkan ini yang dikali yaitu a dikali b. Maka dapat kita faktorkan menjadi x plus a dikali x plus b ya. Jadi a sama b-nya ini diperoleh dari sini. A plus B dan A kali B. Ini yang ditambah, ini yang dikali. Lebih jelasnya perhatikan contoh 11. Misalkan Bapak punya x kuadrat plus 3x plus 2. Nah, perhatikan x kuadratnya sudah sama. Plus 3-nya berarti yang ditambah nak ya. Jadi plus 3-nya ini yang ditambah. Kemudian plus 2-nya yang dikali. Jadi plus 2-nya ini yang dikali. Jadi kita tentukan dulu A sama B-nya berapa. Yang dikali sama dengan 2. Tapi kalau ditambah sama dengan 3. Kita fokus yang dikali dulu. Plus 2 itu kan bisa kita rubah ke dalam bentuk 1 kali 2. Atau min 1 dikali min
2, ya. Nah, tapi kalau ditambah itu harus plus 3. Jadi jawabannya yang 1 dan 2, bukan min 1 dan min 2. Coba kita cek, 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, plus 3 nak ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya 1 dan 2. Sehingga dapat kita peroleh faktornya adalah X plus 1 dan X plus 2. Jadi plus 1 dan plus 2 ini diperoleh dari ini. Nah, A sama B-nya ya. Kalau kita kembalikan sama enggak? Dijamin pasti sama. Coba kita kembalikan. X dikali X, X kuadrat. X dikali 2, 2X. 1 dikali X, 1X. 1 dikali 2, 2. Kemudian X kuadrat plus 2X ditambah X, 3X ditambah 2. Nah, ini kita peroleh suatu hasil yang sama dengan ini ya. Oke. Oh ya, kalau misalkan di sini min 3, maka jawabannya adalah min 1 dan min 2. Yaitu min 1 dikali min 2 sama dengan plus 2, betul ya? Kemudian min 1 tambah min 2 sama dengan min 3. Misalkan kalau di sini tadi min 3 ya, jadinya X min 1, X min 2. Jadi kita harus mencari A sama B-nya yang memenuhi ini, yang memenuhi jika dikali ini, jika ditambah ini ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 12. Misalkan Bapak punya X kuadrat min X min 2. Perhatikan X kuadratnya sudah sama. Kemudian di sini ada min 1 itu yang ditambah. Nah, ini ya. Kemudian min 2 itu yang dikali. Nah, sekarang kita cari berapa A dan B-nya. Kalau dikali min 2, kalau ditambah min 1. Nah, kita fokus lagi, sekali lagi kita fokus yang dikali dulu. Min 2 itu kan kalau dikali bisa min 1 kali 2, bisa 1 kali min 2 ya. Tapi kalau ditambah harus sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah 1 dan min 2. Ya. Atau min 2 dan 1. Coba kita cek. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Sehingga dapat kita peroleh faktornya adalah X min 2 kali X plus 1. Sekali lagi, min 2 dan 1 ini kita peroleh dari A sama B-nya ini nak ya. Yang memenuhi jika dikali sama dengan min 2. Tapi kalau ditambah sama dengan min 1. Ini kalau dikembalikan gimana? Sama enggak dengan ini? Dijamin pasti sama. Coba aja dikembalikan ya, pasti sama. Kemudian perhatikan contoh 13. Misalkan Bapak punya X kuadrat min 5X plus 6. Perhatikan X kuadratnya sudah sama. Min 5-nya yang ditambah nak ya. Nah, ini yang ditambah, sedangkan plus 6-nya yang dikali. Nah, sekarang kita cari A sama B-nya. Berapa dan berapa kalau dikali 6, kalau ditambah min 5. Perhatikan plus 6 ini kalau dikali itu bisa 2 kali 6, bisa min 2 kali, plus 6 ini bisa 2 kali 3, bisa min 2 kali min 3. Tapi kalau ditambah minus 5. Maka yang memenuhi adalah min 2 dan min 3. Coba kita cek. Min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6. Sedangkan min 2 ditambah min 3 sama dengan minus 5. Jadi kita peroleh faktornya adalah X min 2 dan X min 3 ya. Oke. Kemudian perhatikan contoh 14. Di sini Bapak punya 2X kuadrat plus 8X min 42. Perhatikan di sini ada 2X kuadrat. Tapi tadi bentuknya mintanya X kuadratnya koefisiennya 1. Maka gimana caranya? Duanya ini harus kita pisah. Perhatikan di sini ada 2, ada 8, ada 42. Ketiganya sama-sama bisa dibagi 2, maka 2-nya bisa kita keluarkan. Sehingga kita peroleh
2x kuadrat dibagi 2 sama dengan x kuadrat. 8x dibagi 2 sama dengan 4x. Min 42 dibagi 2 sama dengan min 21. Sehingga x kuadratnya sudah sama. 4-nya itu yang ditambah. Nah ini nak ya. Min 21-nya itu yang dikali. Nah, jadi kita cari A dan B-nya berapa dan berapa kalau dikali min 21, kalau ditambah 4. Kita fokus dulu yang dikali. Min 21 itu bisa 7 kali min 3, bisa min 7 kali min 3. Min 7 kali 3 ya. Atau bisa juga 1 kali 21 atau min 1 kali 21 ya. Jadi banyak kemungkinan. Tapi yang diminta ketika ditambah itu sama dengan 4. Yaitu 7 dan min 3. Kita cek 7 dikali min 3 sama dengan min 21. Sedangkan 7 ditambah min 3 sama dengan plus 4 ya. Sehingga dapat kita peroleh faktornya adalah x plus 7 dikali x min 3. Sekali lagi 7 dan min 3 ini kita peroleh dari A dan B-nya di sini ya. Nah, A dan B-nya di sini. Oh ya, di sini Bapak ingatkan lagi, 2-nya jangan sampai hilang nak ya. Jadi 2-nya harus tetap ditulis ya. Supaya kenapa? Supaya nanti ketika dikembalikan hasilnya sama dengan yang awal ya. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh untuk bentuk yang C. Sekarang kita pelajari bentuk yang D, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Yang mana di sini x kuadrat koefisiennya a, koefisiennya terserah. Kalau ini tadi koefisiennya harus 1 ya. Misalkan Bapak punya contoh 2x kuadrat plus 3x min 2. Nah, ini kan x kuadrat koefisiennya 2, sudah sama dengan ini ya. Loh Pak, contoh sebelumnya sama 2x kuadrat. Tapi kok menggunakan rumus yang ini? Nah, perhatikan nak, kebetulan ini tadi sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga ini nanti bentuknya sama dengan contoh yang ini ya. Sama dengan bentuk yang ini. Jadi bisa kita selesaikan menggunakan cara yang ini. Tapi kalau ini, perhatikan di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada min 2. 3-nya tidak bisa dibagi 2. Maka kalau kita paksa dibagi 2 jadinya 3/2. Bentuknya malah pecahan, malah menyusahkan kita. Jadi ini nggak bisa kita arahkan ke dalam bentuk yang seperti ini ya. Jadi kita menggunakan konsep yang bentuk D ini ya. Nah, caranya seperti ini. Fokus. Pertama-tama kita pecah dulu yang depan. 2x kuadrat bisa dipecah menjadi 2x dikali x atau min 2x dikali min x ya. Coba kita ambil yang positifnya dulu, yaitu 2x dikali x. Sekali lagi yang depan dulu nak ya, yaitu 2x dikali x. Kemudian yang belakang. Nah, yang belakang ini bisa kita pecah menjadi min 1 dikali 2 atau 1 dikali min 2 atau sebaliknya 2 dikali min 1 atau min 2 dikali 1 ya. Nah, dari 4 pilihan tadi kita pilih salah satu yang memenuhi syarat. Misalkan kita pilih min 1 dan 2, yang mana min 1 kali 2 sama dengan min 2 nak ya. Tapi ini harus memenuhi syarat. Syaratnya yaitu ini kalau dikali 2x dikali 2 sama dengan 4x. Kemudian ini dikali min 1 dikali x sama dengan min x. Nah, totalnya 4x ditambah min x itu harus sama dengan yang tengah, yaitu plus 3x. Betul nak ya? 4x dikali min x, 4x ditambah min x sama dengan plus 3x. Maka dapat kita peroleh 2x kuadrat plus 3x min 2. Faktornya adalah 2x min 1 dan x plus 2. Kalau dikembalikan sama enggak? Dijamin pasti sama. Coba kita kembalikan. 2x 2x kali x sama dengan 2x kuadrat.
2x kali 2 sama dengan 4x. Min 1 kali x sama dengan min x. Min 1 dikali 2 sama dengan minus 2. Ini 2x kuadratnya tetap. 4x dikurangi x sama dengan plus 3x min 2. Nah, ini kita peroleh suatu hal yang sama ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 16. Misalkan Bapak punya 6x kuadrat plus 8x plus 2. Seperti halnya yang tadi nak ya, kita fokus yang depan dulu. Nah, 6x kuadrat itu bisa dipecah menjadi 6x dikali x, atau min 6x dikali min x, atau 2x kali 3x, atau 3x kali atau min 2x kali min 3x ya. Jadi bisa kita pilih salah satu. Misalkan dalam hal ini Bapak pilih 3x dikali 2x ya. Yang mana 3x kali 2x sama dengan 6x kuadrat. Kemudian yang belakang plus 2. Nah, plus 2 ini bisa kita pecah menjadi 1 dikali 2, atau min 1 dikali min 2, atau 2 kali 1, atau min 2 kali min 1. Ada 4 kemungkinan. Nah, itu kita pilih salah satu yang mana nanti harus memenuhi syarat. Dalam hal ini Bapak pilih yaitu plus 1 dan plus 2. Sekali lagi, plus 1 dikali plus 2 sama dengan plus 2. Yang mana ini harus memenuhi syarat, yaitu ini kalau dikali 3x kali 2 sama dengan 6x, ini dikali 1 kali 2x sama dengan 2x, totalnya 6x ditambah 2x sama dengan yang tengah, yaitu plus 8x. Sehingga dapat kita peroleh 6x kuadrat plus 8x plus 2, faktornya adalah 3x plus 1 dan 2x plus 2 ya. Oke. Terakhir, contoh 17. Bapak punya min 3x kuadrat plus x plus 4. Sekali lagi, kita fokus yang depan dulu. Min 3x kuadrat bisa kita pecah menjadi min 3x kali x, atau 3x kali min x. Dalam hal ini, Bapak pilih min 3x dikali x ya. Kemudian 4 ini bisa kita pecah menjadi 1 kali 4, atau 4 kali 1, atau min 1 kali min 4, atau min 4 kali min 1, atau 2 kali 2, atau min 2 kali min 2. Banyak kemungkinan. Nah, kita pilih satu kemungkinan yang memenuhi syarat, yaitu dalam hal ini Bapak pilih 4 dikali 1. Sekali lagi, yang mana 4 kali 1 ini sama dengan 4 ya. Ini harus memenuhi syarat, yaitu ketika ini dikali min 3x kali 1 sama dengan min 3x, 4 kali x sama dengan 4x. Nah, totalnya ini yaitu min 3x ditambah 4x sama dengan x harus sama dengan yang tengah ya. Oke. Jadi dapat kita peroleh min 3x kuadrat plus x plus 4. Faktornya adalah min 3x plus 4 dan x plus 1 ya. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh untuk bentuk yang D, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c, yang mana x kuadrat ini koefisiennya terserah ya. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.